Hai friends, beberapa hari lalu antara tidur dan bangun, aku tuh diberi pertanyaan dan gambaran sama Tuhan tentang tahu nggak sih apa bedanya orang putus asa yang konotasinya negatif dengan orang yang berserah pada Tuhan yang udah pasti positif gitu loh ya. Tuhan seperti tunjukin manusia itu seperti layangan, sedangkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti talinya. Jadi orang yang putus asa itu seperti layangan putus. Bayangin ya, kalau kita lihat layangan di langit kayaknya indah, keren, banyak manusia yang pengen atau muji-muji layangan itu. Tapi saat talinya putus, layangan itu kan gak ada yang bisa mengendalikan lagi ya. Kena angin ke kanan, ikut ke kanan, kena angin ke kiri, ikut ke kiri. Orang-orang masih rebutan sih pengen dapat layangan itu, kan gratis ya, jadi masih buat rebutan. Tapi kalau layangannya itu udah robek, kesangkut di pohon, kesangkut di tiang listrik, jadi gak menarik lagi ya layangannya ya, udah ditinggalin gitu aja sih kayak sampah. Itu beneran loh seperti hidupnya manusia. Manusia putus asa yang gak punya pegangan atau hubungan kuat dengan Tuhan, hidupnya itu tanpa arah tujuan. Saat masalah datang terus-terusan dalam hidupnya, arus dosa yang diikutin kanan kiri bikin hidupnya tuh tambah susah, sampai akhirnya putus asa karena merasa dirinya tuh sudah seperti sampah yang gak ada gunanya lagi, ditinggalin manusia dunia. Tapi beda dengan orang yang berserah dengan Tuhan. Orang yang berserah dengan Tuhan itu seperti layangan adu. Tali layangan adu itu kalau sebelum diterbangkan itu biasanya ditaburi banyak pecahan kaca supaya kuat memutuskan tali lawan. Bisa kebayangkan betapa banyak masalah atau beban yang nyakitin hidup kita dalam memperkuat hubungan kita sama Tuhan. Tapi layangan adu kalau sudah diterbangin, makin tinggi terbangnya, makin banyak orang yang ngagumin. Pemilik layangan akan berusaha mati-matian untuk menangin layangannya dengan putusin tali-tali musuhnya yang pengen jatuhin. Bayangin lagi, apalagi Bapamu yang di surga sebagai pemilik hidup kita yang sudah dibayar lunas sama Tuhan di kayu salib. Tuhan akan mempersiapkan segala caranya supaya kita bisa keluar jadi pemenang dalam pertandingan hidup. Tapi seperti di Amos 5 ayat 4, carilah aku maka kamu akan hidup. Dalam Mazmur 27 ayat 7-9, ayat ke-7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ayat 9, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Dari firman Tuhan itu, aku pengen banget gambaran yang Tuhan berikan ke aku gak berlalu sia-sia. Tapi banyak orang yang makin rindu, ingin memperkuat hubungannya dengan Tuhan Allah, supaya apa yang kita hidupi di dunia ini mendapat perkenanan Tuhan. Mari yuk kita sama-sama perkuat hubungan kita sama Tuhan, karena itu yang berkenan di hati Tuhan. El Shaddai. Amin.